Kembali perbincangan Bang Alvan sudah katakan tadi bahwa memang hasil kita bisa menahan imbang Ekuador. Tapi soal data di atas kertas, hasil dari pertandingan, secara kualitas juga kita masih ada di bawah Ekuador. Saat hadapi Panama besok, apa yang harus dilakukan kemudian? Yang pertama tentu Coach Bima Sakti dan kawan-kawan sudah mengevaluasi total bagaimana permainan kita menghadapi Ekuador kemarin. Dari sisi teknis, statistik menunjukkan bahwa memang kita jauh ya. Percobaan untuk menciptakan peluang ke gawang saja setidaknya kita hanya 2 kali. Berbanding 14 yang dilakukan oleh Ekuador. Walaupun hasilnya 1-1. Satu hal yang saya soroti adalah stamina juga ya. Stamina kita kedodoran setidaknya di 15-20 menit terakhir. Kita melihat bagaimana anak-anak sudah mulai kehilangan konsentrasi, kehilangan passing dan sangat mudah kehilangan bola di 20 menit terakhir. Beruntung bagi kita, sekali lagi faktor luck masih menghendaki kita bisa menahan imbang 1-1 Ekuador. Sekarang kita akan melihat bagaimana permainan kita menghadapi Panama besok. Panama walaupun kalah 2-0 melawan Maroko seperti yang saya singgung di awal tadi sedikit, bahwa bukan menunjukkan mereka kalah dari sisi teknis bermain ya menghadapi Maroko. Mereka kalau kita melihat statistiknya mereka bahkan unggul ya segala-galanya, termasuk peluang untuk menciptakan peluang ke gawang. Mereka lebih banyak dari Maroko. Tapi Maroko bisa membaca itu semua, kemudian bermain dengan sangat cerdas, meredam kelebihan teknik dari Panama, kemudian bermain sangat efektif dan menciptakan peluang kemudian 2 gol yang jauh lebih akurat. Nah, kalau kita berbicara menghadapi laga Panama besok, maka selain stamina atau fisik anak-anak, saya kok melihat bahwa Panama sepertinya sudah membaca kecepatan dari 2 sayap, 2 sisi sayap kita. Oleh karena itu, Coach Bima Sakti harus berusaha untuk mendapatkan alternatif dan solusi lain bagaimana untuk bisa menggedor pertahanan Panama tanpa harus selalu menggantungkan daya gedor ini dari kedua sayap kita. Karena ini tentu sudah dibaca oleh Panama. Panama punya sisi kelemahan tentunya, terutama dari bagaimana penyelesaian mereka di depan. Ya, terbukti dari bagaimana menghadapi Maroko 2 hari yang lalu, mereka sangat kewalahan untuk bisa menembus gawang dari Maroko walaupun peluang mereka begitu banyak. Dan ini tentu agak menguntungkan kita ya, bahwa ternyata penyelesaian akhir Panama menjadi salah satu problem bagi mereka. Oleh karena itu ke depan Panama juga pasti sudah mengantisipasi itu dengan memperbaiki penyelesaian akhir di lini depan mereka. Perubahan ini yang harus diantisipasi oleh Coach Bima selain stamina. Nah, yang kedua tadi stamina kita benahi. Yang kedua adalah komunikasi ya, komunikasi pemain kita ya. Kalau kita melihat masih sangat rentan dalam melakukan kesalahan-kesalahan elementer, ya, kesalahan passing, kesalahan terlalu lama memainkan bola di daerah pertahanan, dribbling yang kadang-kadang tidak perlu mereka lakukan, kemudian penetrasi, bagaimana menembus pertahanan lawan, juga terkadang mengabaikan peluang yang lebih besar dimiliki oleh temannya, terlalu asik men-dribbling bola, melakukan penetrasi. Hal-hal begini yang mungkin harus bisa diminimalkan oleh pemain-pemain kita menghadapi Panama besok. Saya menginginkan pola permainan yang kita kembangkan mirip seperti yang dikembangkan oleh Maroko sama di Panama. Berusaha untuk bermain simple, bermain efektif, dan kita memadukannya dengan kecepatan yang kita miliki. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh Maroko dalam menghadapi Panama, kecepatan seperti yang kita miliki. Kita berharap ada sajian berbeda yang disajikan oleh Bima Sakti besok bersama asuhannya. Selain pembenahan masalah fisik, strategi permainan, kemudian mungkin sedikit melakukan rotasi pemain ya. Walaupun di pertandingan pertama lalu ya kita semua sepakat bahwa jangan terlalu merubah the winning team. Betul. Ya, paling tidak kalaupun harus merubah itu 1-2. Dan kita bersyukur jika memang pemain seperti Amar Brikic itu bisa bergabung ya besok. Kemudian hal lainnya adalah kesabaran pemain kita. Jangan terlalu terburu-buru untuk bola harus langsung mengalir ke depan. Setiap kita mendapatkan bola harus langsung cepat mungkin mengalir ke depan. Kita coba untuk menerapkan permainan position dulu. Karena Indonesia mampu untuk itu. Beberapa menit di laga menghadapi lawan pertama kemarin kita bisa melakukan itu. Kita bisa agak meredam kecepatan ataupun kemampuan teknis dari lawan dengan mencoba untuk bermainkan bola di daerah pertahanan sendiri, di daerah kita sendiri sebelum akhirnya menusuk ke depan.
Tapi di babak kedua kita seperti selalu terburu-buru untuk melakukan penyelesaian akhir. Ya banyak hal yang perlu dibenahi, tapi sekali lagi yang perlu kita pertahankan adalah bagaimana semangat bertanding, semangat juang yang sangat Spartan oleh Iqbal Dwi Angga dan juga teman-temannya untuk tetap dipertahankan menghadapi Panama besok. Baik, kita apresiasi apa yang sudah diupayakan oleh timnas saat berhadapan dengan Ekuador, dan kita harapkan juga lebih lagi on fire tentunya saat berhadapan dengan Panama esok, dan doa dari masyarakat Indonesia selalu mengiringi langkah dari timnas di ajang Piala Dunia U17. Bang Ovan, terima kasih. Sama-sama. Besok sama-sama kita menyaksikan dan juga memberikan support kepada para pemain muda kita. Sama-sama.